Pandangan Mbak Deborah dan pandangan Kristen. Jadi kalau dari yang Mbak Deborah tadi yang Mbak Deborah tadi ucapkan, firman itu adalah Allah. Kita masuk King James. Sehakikat. Enggak, yang tadi Yohanes 1 nggak ada kata sehakikat. Pemahaman Mbak Deborah membawa kepada sehakikat. Sehakikat, Kak. Dia Coba kita baca King James. In the beginning was the word, and the word was with God, and the God was word. Nggak ada sehakikat di situ. Ya ibaratnya itu gimana ya, dia bagian dari diri Allahnya itu sendiri gitu loh, dari dirinya Tuhan itu gitu. Ketika firman keluar dari Tuhan, berarti Tuhan setelah hilang sebagian gitu. Bagian dari Tuhan ada yang hilang. Enggak, dia sebagai representasi. Itu kita. Coba begini Mbak Deborah. Begini, yang dipahami Mbak Deborah saja tidak dipahami oleh orang lain itu. Yang dipahami Mbak Deborah itu tidak bisa ada orang yang menguji. Gini, ibaratnya gini, kalau kakak ini kan nggak maha kuasa, jadi pikiran kakak kan nggak bisa keluar menjadi sesuatu, tapi kan Tuhan ini maha kuasa, jadi pikirannya ini mampu menjadi manusia itu sangat mudah gitu, mudah kan? Ya, tapi pikirannya itu apakah Tuhan juga atau bukan Tuhan juga, itu pertanyaannya. Ketika dia logos, firman itu kan kata benda, tapi kalau berfirman itu kata kerja gitu. Jadi itu ibaratnya itu masih bentuk otaknya kakak gitu. Kalau otak itu kan masih sama kakak, tapi kalau ketika dia keluar itu kan menjadi kata kerja, bisa menjadi manusia gitu. Oke. Jadi firman itu dalam kerangka Mbak Deborah, firman itu adalah dia bagian dari Tuhan yang bisa hilang, sehingga Tuhan itu kehilangan sebagian jadi kosong, sebagian kosong, atau dia Allahnya itu sendiri? Sebagian Allah yang mengosongkan diri. Makanya di Filipi 2 ayat 5, logos sekalipun dia sehakikat dengan Allah itu sendiri, tapi dia tidak menganggap kesetaraannya itu, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Teksnya tidak berkata begitu. Baca Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Filipi 2 nomor 5 nomor 7, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia dan sama menjadi manusia. Tidak ada yang Mbak Deborah katakan itu. Betul kan tadi saya bilang walaupun sehakikat dengan Tuhan. Nggak ada sehakikat walaupun dalam rupa Tuhan. Iya, walaupun dia ya itu sehakikat lah. Dalam rupa. Mbak Deborah ini sepertinya ingin gini ya, ingin mempunyai pemahaman terkait hakikat. Saya tidak tahu Mbak Deborah apakah paham atau tidak hakikat. Lalu ingin mengintervensi semua yang ada di teks itu sehakikat gitu. Makanya nggak nyambung. Enggak, gini. Kakak dengan pikiran kakak saat itu kan satu di dalam kakak, tapi ketika pikiran itu keluar itu bukan menjadi kakak lagi, tapi dia menjadi, makanya disebut dia tidak menjadi Tuhan lagi, tapi disebut anak Tuhan gitu. Seperti sungai ya, kalau mau memahami gini, atau kalimat ini kan memang satu, tapi nanti keluar kan anak kalimat, sungai anak. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? A son of God kalau saya memahami dia firman. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan di kepala Mbak Deborah? Son of. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya kan saya harus kembali ke Alkitab. Tadi kan saya bilang saya beriman harus berdasarkan Alkitab. Yohanes 1 ayat 18. Tuhan. Saya nggak nanya itu Tuhan. Apakah dia Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Makanya kakak dengar. Tuhan menjadikan Tuhan untuk setiap manusia ini harus tunduk dan ikut dia. Dah saya dengar. Umat manusia. Udah saya dengar itu. Sekarang kesimpulannya, Yesus itu Tuhan atau bukan bagi Anda? Tuhan saya, majikan saya yang mengambilkan diri. Tuhan Anda ini, Lord. Iya, Tuhan ini, Yesus yang Tuhan ini bagi Anda Tuhan atau bukan Tuhan? Urio saya, majikan saya. Saya nggak nanya itu Mbak Deborah. Kenapa Anda menghindari pertanyaan saya? Aneh juga ya. Lihat pertanyaan saya simpel loh. Yesus yang bagi Anda Tuhan itu, apakah Anda anggap dia Tuhan atau bukan Tuhan? Saya anggap dia sebagai firman-Nya Tuhan. Tapi saya nggak nanya itu. Kita harus kembali ke Alkitab. Bicara jangan pakai asumsi, Kak. Harus kembali kepada ayat. Anda yang sudah kembali Alkitab, Mbak Deborah. Mbak Deborah sudah kembali ke Alkitab.
Dah, Anda sudah kembali. Sekarang saya tanya, setelah Anda kembali santai. Setelah Anda kembali ke Alkitab, saya tanya, Yesus yang Tuhan itu, yang firman itu, apakah bagi Anda dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan, Lord. Udah tahu saya, tahu. Makanya pertanyaan saya, apakah Yesus yang Tuhan itu, yang Lord itu, apakah bagi Anda dia Tuhan atau bukan Tuhan? Kan bagi saya kan, dan bagi saya kan saya Iya. bilang dia Lord saya, Raja saya, my kingdom. Iya, tahu itu Lord Anda, tapi pertanyaan saya bukan itu. Saya tahu itu Lord Anda, itu Tuhan Anda. Ya, Tuhan Anda dan Lord Anda itu, yang Yesus, yang bernama Yesus itu, apakah dia Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Tadi saya sudah jawab, kok diulang? Belum jawab. Pertanyaan saya, apakah dia Tuhan Anda? My King. Kenapa Anda? Tuhan Coba saya tanya. itu YHWH atau saya panggil sebagai Bapa. Kalau bahasa Indonesia. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus. Apakah? Tapi yang saya tanya Yesus. Saya tidak tanya Yesus itu Tuhan Anda karena Anda sudah declare tadi. Anda buat statement itu. Saya tidak tanya Yesus itu Lord Anda karena sudah ada statement. Ngapain saya tanya lagi? Yang saya tanyakan, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan bagi Anda? Tadi kan saya sudah bilang dia Tuhan saya. Belum. Dia adalah Sang Firman. Tuhan atau bukan Tuhan? Anaknya Tuhan. Dah ngerti nggak? Iya, anaknya Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Anak ya anak. Saudara Kristen ini luar biasa. Anak ya anak. Gimana? Yang tanya Bapak. Pertanyaan saya, saudari. Beda gini Kak. Karena Mbak beda. Deborah, pertanyaan saya modal. Begini, baik. Apakah YHWH itu Tuhan bagi Anda? Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Bahkan mudah kan, gak jawab kan? Tuhan. Ilah. Nah, sekarang kita ulang. Apakah Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan bagi Anda? Anaknya Tuhan. Gak nanya itu. Tapi saya gak nanya itu. Jangan memframing. Saya ulang. Apakah YHWH itu Tuhan atau bukan Tuhan bagi Anda? Tuhan dia ilah, dia ilah. Enak kan? Cepat. Tuhan ilah. Lah. Sekarang saya tanya, apa? Ya baik. Dengan pertanyaan yang sama, subjeknya ini beda. Apakah Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan bagi Anda? Awas nggak nyambung. Anak Tuhan. Nggak bisa saya sampai ke Iya, tapi saya nggak nanya itu. Ini. Oke, apakah Yesus? Tuhan, masalahnya. Baik. Jadi Apakah Yesus yang anak? Ini perantaranya. Baik. Apakah Yesus yang anak Tuhan ini dia Tuhan atau bukan Tuhan bagi Anda? Dia manusia lah, kayak saya. Bedanya dia Tuhan punya atau roh bukan kudus. Tuhan? Saya tahu dia manusia. Tapi pertanyaan saya, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Setengah Tuhan, setengah manusia. Karena tubuhnya manusia, dia punya Roh Kudus. Itu kebenarannya. Kita mau ketawa silahkan, itu kebenaran kita seperti itu. Enggak, Dia gini. punya fisik, dia punya Roh Kudus. Iya. Kita mau ketawa silahkan. Dia punya fisik, dia punya Roh Kudus. Itu faktanya yang tertulis di Alkitab. Begini, ini saya analisa analisa aja. Alasan Mbak Deborah dari tadi selama lebih 10 menit menghindar Hindu. Iya, nggak apa-apa. dari kemarin saya ketawa-ketawa. Nanti kalau aku ketawa gantian katanya. cubit kakak gitu ntar kakak marah loh. Aku bisa cubit kakak seperti itu pakai kitab. Janganlah. Nanti cubit Kang Dito aja nanti setelah ini. Sakit nggak? Jangan nyubit. Nah, Aku gini. nyubit kan nggak boleh. Nah, ini. Saya menganalisa kenapa alasan Mbak Deborah menghindari pertanyaan saya selama 10 menit kurang tadi. Itu karena di kepala Mbak Deborah meyakini Yesus itu setengah Tuhan. Sebenarnya setengah Tuhan ya, setengah Tuhan, setengah manusia. Mirip-mirip Hercules. Terus kan dia son of God memang. Iya. Nah, Dia jadi son betul. of God. Jadi gini, dia punya tubuh manusia tapi dia punya Roh Kudus. Itu bedanya dengan nabi atau dengan manusia seperti kita. Kalau disebut Tuhan tidak bisa karena Tuhan itu roh. Kami mempercayai Tuhan itu roh seperti itu. Jadi nggak bisa kakak sebut dia Tuhan atau disebut manusia, nggak bisa. Dia itu memang punya fisik, punya Roh Kudus. Jadi apa Yesus ini? Di Alkitab. Kalau dia tidak bisa disebut Tuhan dan tidak bisa disebut manusia, lalu Yesus ini apa?
sudah dibilang son of God. Allah sendiri menyebut dia sebagai inilah anakku yang yang kukasih kepadamu, aku berkenan, dengarkan dia. Gini, Mbak Deborah, sepakat nggak? Saksinya Kalau itu God, Nabi iya, Yohanes Pembaptis. iya, siap. God itu adalah title, jabatan. Son itu juga jabatan. Iya, Son itu kan gelar anak. atau penguasa. Iya, gelar kan. Son kayak Kang Chan nih. Kang Chan dia bisa jadi son dari bapak saya, kan? Anak dari bapak saya. Son of God. Jadi anak itu gelar, tapi Anak dari genusnya, ya genusnya, jenisnya itu genusnya lah ya. Jenisnya itu Kang Chan ini adalah manusia. Saya son of bapak saya. Jenisnya manusia. Nah, Yesus son of God. Anak Tuhan. Nah, jenisnya apa Yesus ini? Bukan Tuhan, bukan manusia. Lalu jenisnya apa? Secara Apa? roh, gini, secara rohani dia disebut sebagai son of God. Secara fisik karena dia dilahirkan, makanya disebut juga anak manusia.